Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Sekarang waktunya kita untuk sekolah minggu online. Walaupun sekolah minggu kita ini online, tapi adik-adik jangan sedih karena kakak-kakak sekolah minggu akan tetap kirim video dan adik-adik bisa ya mengumpulkan tugas lewat video-video. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini cepat berakhir, supaya tidak ada lagi corona, dan juga kita bisa kembali sekolah minggu bertemu dengan teman-teman semuanya. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memulai sekolah minggu kita. Sekarang kita mau berdoa dulu, kita mau lipat tangan, tutup mata, duduk yang rapi, duduk yang manis, karena kita mau berdoa untuk Tuhan ya. Oke, kita tutup mata dan ikuti kakak Kiki berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Berkatilah pada hari ini kami ingin memulai sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita menyanyi untuk Tuhan. Semua bangkit berdiri. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Ayo adik-adik, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Ayo, lagu sekolahan siapa nih? Ya ya ya, happy year, ayo senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenyang, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, nyanyinya udah ya. Sekarang waktunya kita duduk rapih lagi. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita tentang apa ya kira-kira? Oke adik-adik, kita duduk yang rapi dulu. Kita duduk yang manis. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa yuk. Kita tutup matanya dan lipat tangannya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, berkatilah kami ingin mendengar firman Tuhan. Berkatilah kami, anak-anak sekolah minggu, agar menjadi anak-anak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang
Temanya sekolah minggu kita hari ini adalah tentang kasih. Nah adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan, oke? Sekarang untuk adik-adik yang kelas besar yang sudah bisa baca, disiapkan ya Alkitabnya. Kita ambil dulu yuk Alkitabnya. Videonya boleh di pause dulu kok sambil ambil Alkitabnya. Oke, kalau sudah kita buka Alkitabnya di Lukas. Ayo, Lukas ada di perjanjian lama atau perjanjian baru nih adik-adik? Oke, yang jawab perjanjian baru benar. Jawabannya di perjanjian baru. Kita buka Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Nah, di sini adik-adik judulnya tentang orang Samaria yang murah hati. Oke, ceritanya begini adik-adik. Jadi, Tuhan Yesus menceritakan kepada orang ahli Taurat yang bertanya. Jadi ada perumpamaan. Jadi ceritanya ada seorang yang datang dari Yerusalem, dari suatu tempat bernama Yerusalem, lalu dia datang ke tempat yang bernama Yeriko. Di perjalanannya dia jalan, lalu di tengah perjalanannya dia bertemu dengan segerombolan orang, dan orang-orang itu mengambil harta bendanya, mengambil apa yang miliknya. Lalu diambillah barang-barangnya, lalu orang itu dipukuli, adik-adik, dipukuli, terus dipukuli sampai orang itu kesakitan, badannya sakit semuanya, lalu dia tidak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Lalu orang-orang itu, perampok-perampok itu yang tadi mengambil barangnya dan memukuli dia, pergi begitu saja meninggalkan dia di situ. Akhirnya tinggallah dia di situ sendirian dengan kesakitan badannya, dengan luka-luka di badannya. Lalu datanglah seorang imam. Orang imam itu datang berjalan lalu melihat orang itu. Lalu dia melihat orang yang kesakitan itu, tapi dia melihat saja, lalu dia berjalan lagi. Lalu sedihlah orang yang kesakitan itu adik-adik, udah badannya sakit-sakit, tidak ada yang nolongin. Lalu dia, aduh tolong badanku kesakitan gitu kan, tolong. Tapi tidak ada yang menolong nih adik-adik. Lalu datanglah yang kedua, datanglah orang Lewi. Datang sama seperti imam itu, orang Lewi itu melihat, waduh kenapa itu orang gitu kan, orang Lewi itu. Tapi orang Lewi itu tidak menolong. Ya sudah, dia lanjut jalan saja karena dia mau pergi, jadi dia lanjut jalan saja. Aduh, kasihan sekali si orang kesakitan itu tidak ditolong juga. Lalu karena orang itu kesakitan, badannya tidak ada yang menolong, yang ketiga datanglah orang dari Samaria. Orang dari Samaria ini datang dengan keledainya. Jadi di dalam perjalanan dia datang dan keledainya jalan terus melihat, waduh orang itu kenapa kesakitan gitu kan. Lalu kasihanlah si orang Samaria ini, aduh kasihan sekali melihat orang itu kesakitan. Akhirnya datanglah si orang Samaria itu, datang menolong si orang yang kesakitan itu. Lalu lukanya dibalut-balut, dibersihkan lukanya, diberi obat. Lalu kata si orang Samaria itu kepada orang yang kesakitan ini, naiklah ke keledaiku, aku akan bawa kamu ke penginapan dan aku akan merawat luka-lukamu sampai sembuh gitu. Kata orang Samaria itu gitu kan. Akhirnya di orang yang sakitan itu naiklah ke keledainya, lalu dibawalah ke penginapan. Lalu sampainya di penginapan, si orang Samaria ini memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Dia bilang, rawatlah orang yang sakit ini, dengan 2 dinar ini belanjakanlah. Seperti itu adik-adik. Sampai di situ ceritanya adik-adik. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Yaitu dari cerita ini adalah salah satu bentuk kasih. Yang mana yang bentuk kasih? Apakah yang ditunjukkan oleh imam itu, ataukah yang ditunjukkan oleh orang Lewi, ataukah yang ditunjukkan oleh orang Samaria? Jadi bentuk dari kasih itu adalah yang ditunjukkan oleh orang Samaria. Jadi orang Samaria itu melihat bahwa ada sesamanya manusia yang merasa kesulitan. Jadi ada
orang Samaria itu melihat sesamanya kesulitan, kesakitan, akhirnya dia bantu. Dia penuh dengan belas kasihan, dia bantu. Itulah bentuk kasih adik-adik. Kasih itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus memberikan kasih kepada semua orang, bukan cuma kepada orang yang kita kenal, bukan cuma kepada saudara-saudara kita, tapi kepada semua sesama kita manusia. Itu seperti yang dibilang Tuhan Yesus di ayat yang ke-37, bahwa Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus sendiri bilang gitu loh adik-adik. Nah, caranya kita bagaimana nih untuk mengasihi orang-orang sekitar kita? Gampang banget nih adik-adik. Jadi kita bisa dengan orang sekitar terdekat kita dulu. Misalnya orang tua kita nih, mama dan papa. Kita mengasihi mama dan papa kita. Caranya apa? Kita doakan supaya orang tua kita itu selalu sehat, mama selalu sehat, papa selalu sehat. Lalu selain itu kita juga bisa nih mengasihi saudara kita yang punya kakak, yang punya adik. Kita doakan juga kakak dan adik kita doakan terus supaya mereka selalu sehat. Dan juga teman-teman kita yang kesusahan, kita ingat misalnya teman kita di sekolah, kita boleh doain teman-teman kita di sekolah minggu, atau orang-orang semua yang kita kenal, kita boleh mendoakan mereka. Adik-adik, itulah salah satu bentuk kita mengasihi mereka. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus memberikan kasih kepada sesama kita semuanya. Begitu adik-adik. Nah, untuk adik-adik di rumah yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kalian, untuk kakak-kakak yang sudah bisa baca, kalian baca lagi ya kisahnya orang Samaria ini di Lukas 10 ayat yang ke-25. Dan ada tugas nih untuk adik-adik yang kelas besar. Untuk yang kelas besar dulu ya. Untuk yang kelas besar yaitu adalah menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang dilakukan dua orang pertama ketika melihat orang lain kesusahan atau kesulitan? Apa yang dilakukan dua orang pertama, yaitu orang yang imam tadi dan orang Lewi tadi? Apa yang dilakukan dua orang itu ketika melihat orang lain kesulitan atau kesakitan? Pertanyaan nomor 2 adalah, apa yang dilakukan orang Samaria untuk menolong orang yang kesakitan itu? Pertanyaan nomor 2, apa yang dilakukan oleh orang Samaria untuk menolong orang yang kesakitan itu? Oke, pertanyaan nomor 3 adalah, apa yang kita dapat lakukan sebagai menunjukkan rasa kasih kita terhadap orang lain? Apa yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan rasa kasih kita kepada orang lain? Dan 3 pertanyaan itu boleh kalian jawab di video, lalu videonya nanti dikirimkan ke grup. Selain 3 pertanyaan itu, kalian juga punya tugas lain loh, yaitu tugasnya adalah menghafal ayat hafalan. Nah, kan kemarin udah pada pinter-pinter tuh menghafal ayat, udah pada bisa hebat-hebat semuanya. Dan ayat hafalan untuk minggu ini adalah di Lukas yang ke-10 ayat yang ke-27. Lukas yang ke-10 ayat yang ke-27, yaitu jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada di Lukas 10 ayat yang ke-27. Dihafalin semuanya adik-adik.
lalu di videokan dan dikirim ke grup. Nah, untuk adik-adik yang kecil, yang kelas kecil, jangan sedih dulu nih. Adik-adik yang kelas kecil juga punya tugas. Tugasnya itu adalah memvideokan kalian mendoakan mama dan papa. Divideokan ya. Berdoanya bebas apa aja, biar mama papa diberi kesehatan dan juga supaya diberkati Tuhan, seperti itu ya adik-adik. Jadi untuk adik-adik kelas kecil, mama dan papanya tolong dibantu ya adik-adiknya untuk berdoa, mendoakan kedua orang tuanya dan juga mendoakan saudaranya di rumah. Lalu semua tugasnya dikirimkan ke di video call, lalu dikirimkan ke grup. Nanti setiap videonya akan ada skor, akan ada poinnya. Nanti poinnya itu dijumlahkan dan ditukarkan oleh hadiah-hadiah yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sekarang waktunya kita untuk menutup sekolah minggu kita ini dengan berdoa. Ayo semuanya adik-adik kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah kami, anak-anak sekolah minggu, agar menjadi anak-anak yang baik dan juga mau mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa tugas-tugasnya dikirim ya. Shalom adik-adik, sampai jumpa di minggu depan.